Perkenalkan, nama saya Frans Alfiansa sebagai audien. Perkenalkan, saya Devianti sebagai audien. Perkenalkan, saya Nika Aziza Putri sebagai audien. Perkenalkan, saya Aprilan sebagai audien. Perkenalkan, saya Leti Apriani sebagai audien. Perkenalkan, saya Agnes Putri Dewi sebagai audiens. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Prasetya Eviani dari Kementerian 10. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Bapak Ibu semuanya tentang penggunaan alat kontrasepsi. Apakah Bapak Ibu sedia? Ya. Oke, kalau begitu kita mulai ya Bu, Pak. Yang pertama untuk alat kontrasepsi ada KB hormonal. Di sini kan ada dua jenis, ada KB hormonal dan KB hormonal. Pertama saya akan menjelaskan tentang KB hormonal. Kontrasepsi atau KB hormonal ini merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif dan reversibel untuk mencegah terjadinya konsepsi atau kehamilan. Ada juga macam-macam alat kontrasepsi hormonal ini. Yang pertama ada kontrasepsi pil. Pil oral akan menggantikan produksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pil oral akan menekan hormon ovarium selama siklus haid yang normal sehingga juga menekan relation faktor dari otak dan akhirnya mencegah ovulasi tersebut. Selanjutnya ada kontrasepsi yang berjenis suntik. Metode berencana ini dapat menghalangi ovulasi atau masa subur juga, mengubah lendir serviks atau vagina menjadi kental, menghambat sperma dan menimbulkan perubahan kadar rahim. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kontrasepsi suntik, ada dua. Yang pertama ada DMPA dan yang kedua ada deponorestisteron dan SLS nantar. Yang pertama ada DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuskular atau di daerah pantat, bokong, pokoknya yang banyak otaknya ya Bu, Pak. Yang kedua ada deponorestisteron nantar atau deponoristeran mengandung 200 mg kandungan obat diberikan setiap 2 bulan dengan cara disuntik di daerah bokong juga. Selanjutnya ada kontrasepsi implan, biasanya dipasang di daerah lengan. Implan ini merupakan obat kontrasepsi yang berbentuk seperti tabung kecil sebesar korek api lah kira-kira ya Bu, Pak. Di dalamnya terkandung hormon progesteron yang akan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Jenis-jenis kontrasepsi implan ini juga ada 3. Bisa dilihat ya gambar di depan. Bisa dibayangkan ya Bu, Pak, bentuknya gimana? Yang pertama ada Norplan, terdiri dari 6 batang plastik lembut berongga dengan panjang kurang lebih 3-4 cm, diameternya 2,54 mm, yang diisi dengan 3,6 mg levonorgestrel dan lama kerjanya itu selama 5 tahun. Artinya ini untuk KB implan yang jenis Norplan ini penggunaannya bisa dalam jangka kurang lebih 5 tahun ya. Kemudian ada jenis implanon, ini terdiri dari 1 batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm, ukurannya lebih kecil. Kerjanya ini lamanya yaitu 3 tahun, lebih singkat dibanding yang Norplan tadi. Selanjutnya ada Jadena dan Minoplan, terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg. Lama kerjanya juga sama dengan implanon yaitu 3 tahun. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang KB non hormonal. Jenis-jenis KB non hormonal ini yang pertama ada KB kalender. Biasanya metode alami hanya bisa diterapkan pada wanita dengan siklus yang haid teratur. Dengan kata lain, dengan wanita yang tidak haidnya teratur ini kurang tepat ya Bu metode ini. Selanjutnya ada penggunaan kondom. Kondom di sini ada 2 jenis, kondom wanita dan kondom pria. Yang biasa kita jumpai di kita sehari-hari ini kondom pria ya. Itu bisa dilihat gambarnya. Kondom ini berbentuk kantong kecil yang terbuat dari karet yang bekerja dengan membungkus penis atau alat kelamin laki-laki, sehingga sperma yang keluar tetap berada dalam kantong tersebut, tidak keluar masuk dan membentuk ovulasi ya. Nah, untuk yang kedua ini ada kondom wanita. Ini sangat jarang kita temui ya Bu. Ini biasanya juga sangat jarang digunakan. Bisa dilihat gambar di depan bentuknya. Kondom untuk wanita ini suatu sarung dengan panjang 15 cm, lumayan panjang ya, dan garis tengah 7 cm yang ujungnya terbuka melekat ke suatu cincin untuk memasang dan melekatkan kondom di dalam vagina. Kemudian ada metode diafragma. Ini berbentuk seperti mangkok cewek, seperti pada gambar. Itu ada 2, terbuat dari karet juga. Cara penggunaannya dimasukkan ke dalam vagina. Alat ini bekerja dengan cara menutup mulut rahim sehingga sperma meski masih masuk ke vagina tidak bisa meneruskan masuk menuju rahim dan dapat mencegah ovulasi atau kehamilan. Kemudian selanjutnya ada spermisida, dipakai dengan cara dioleskan di dalam vagina sebelum berhubungan intim. Spermisida mematikan sel sperma sebelum sempat masuk
Selanjutnya ada KB atau keluarga berencana yang berjenis alamiah. Di sini ada definisi atau metode KB alamiah itu sendiri. Yang pertama adalah merupakan metode kontrasepsi yang dilakukan tanpa penggunaan alat, obat, dan prosedur tertentu seperti sterilisasi dan vasektomi. Penggunaan jenis KB ini dinilai lebih aman. Oke, untuk Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi, silakan. Oke, pada Bapak, silakan. Berdiri ya, Pak. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pemakaian alat kontrasepsi? Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi untuk pemakaian alat kontrasepsi ya, Pak? Faktornya ini ada banyak. Yang pertama ada umur, kemudian jumlah anak yang sudah dimiliki atau jumlah anak itu ada berapa. Kita harus lihat dulu, ini ibunya atau bapaknya ini sudah punya keturunan ini berapa orang dan umurnya sudah berapa. Kemudian jumlah anak ideal, daerah tempat tinggal. Kenapa daerah tempat tinggal? Karena kita perlu melihat populasi dari daerah tempat tinggal keluarga tersebut yang ingin menggunakan keluarga berencana. Kemudian status pekerjaan, dan yang paling penting yaitu merupakan fakta indikasi. Yang pertama seperti apakah ada alergi terhadap KB ini sendiri atau tidak. Apakah sudah jelas, Pak? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Oke, pada Ibu silakan berdiri. Baiklah Bu, di sini saya ingin bertanya, alat kontrasepsi apa yang tepat yang baik digunakan oleh pasangan yang baru menikah ketika ingin menunda mempunyai keturunan? Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Untuk pasangan yang baru nikah itu biasanya alat kontrasepsi yang paling aman yang digunakan yaitu alat kontrasepsi non hormonal. Contohnya seperti kondom. Itu ada dua jenis ya, Bu. Ada yang kondom untuk pria dan ada yang untuk wanita. Itu tergantung kembali lagi untuk kenyamanan masing-masing. Apakah prianya yang menggunakan alat kontrasepsi ataupun wanitanya. Tapi untuk yang paling aman itu menggunakan kondom atau pakai kalender. Apakah sudah jelas? Terima kasih, Bu. Iya. Lagi ingin mengajukan pertanyaan? Oke, Bu, silakan. Baiklah Bu, saya ingin bertanya, apakah dampak buruk dari penggunaan alat kontrasepsi? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk dampak buruk dari penggunaan alat kontrasepsi ini ada lumayan banyak ya, Bu. Yang pertama yang sering terjadi yaitu adanya gangguan siklus menstruasi. Biasanya untuk seseorang yang menggunakan KB itu ada yang menstruasinya terus-menerus, ada yang 3 bulan gak haid-haid, itu sering terjadi. Kemudian perubahan berat badan. Biasanya orang yang menggunakan alat kontrasepsi KB ini berat badannya itu naik secara drastis, kemudian bisa muntah, pusing atau sakit kepala, muncul jerawat dan mulai di wajah dan masih banyak lagi. Apakah sudah jelas, Bu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi kepada Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan. Baiklah Bu, di sini saya akan bertanya, apakah selama ini program keluarga berencana berhasil menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk program keluarga berencana ini apakah berhasil menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia atau tidak selama ini? Ini kalau menurut BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional mengklaim telah sukses menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Contohnya seperti pada tahun 1970-an jumlah penduduk di Indonesia berkisar 100 juta dengan pertumbuhan penduduknya 2 juta per tahun. Sementara saat ini 4 juta per tahun. Oke, selanjutnya ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Silakan, Bu. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah semua wanita boleh minum KB? Untuk pertanyaan apakah semua wanita boleh minum pil KB, itu jawabannya tidak semua wanita itu boleh meminum pil KB. Seperti wanita yang mengidap penyakit jantung, penyakit hati, kanker payudara, kanker rahim, hipertensi atau darah tinggi, dan migrain disarankan untuk tidak minum pil KB. Ini bisa menggunakan metode penggunaan alat kontrasepsi atau keluarga berencana yang lain yang selain pil KB. Oke, apa bisa diterima jawabannya, Bu? Terima kasih. Oke, Bu, untuk